Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Haidin Alwi dari kelas BKT 8B jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Sistem Peringatan Dini Terhadap Potensi Kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat di Depok. Dan untuk masuk ke presentasi, kita akan mulai ke latar belakang. BPR merupakan bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Dalam menyalurkan dana ke pangsa pasar keuangan mikro, BPR memiliki banyak pesaing seperti bank umum, vintage, lembaga jasa keuangan lainnya, yaitu koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan masyarakat, dan program OJK. Hal tersebut mengakibatkan pangsa pasar BPR semakin berkurang dari tahun ke tahun. Karena bersaing dengan bank umum dan lembaga keuangan bukan bank, penurunan jumlah BPR dapat dilihat dalam tabel berikut. Khususnya BPR konvensional yang beroperasi di Indonesia. Jumlahnya terus menurun dari tahun ke tahun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Selain itu, pangsa pasar BPR menyempit juga disebabkan oleh wabah COVID-19, sehingga ada BPR yang dilikuidasi oleh OJK. Dari data LPS, sejak tahun 2006 sampai dengan 2021, terdapat 91 BPR yang telah selesai dilikuidasi dan 15 BPR masih dalam proses likuidasi. Jika dilihat secara keseluruhan, terdapat 106 BPR yang bermasalah dan 5 diantaranya ini ada di Kota Depok. BPR di Kota Depok hanya memiliki modal inti kurang dari 15 miliar, sehingga masuk ke dalam kategori BPR KU1, yang kegiatan usahanya ini terbatas dan diawasi oleh OJK. Oleh karena itu, sistem peringatan dini Early Warning System diperlukan sebagai alat bagi pihak manajemen BPR dalam menjalankan kegiatan operasional di masa mendatang. Sistem peringatan dini bisa dilihat dari rasio keuangan dan dari setiap faktor penilaian tingkat kesehatan BPR yang diatur dalam POJK nomor 3 tahun 2022. Ada parameter yang digunakan berupa rasio keuangan, berupa diantaranya adalah NPL, Non-Performing Loan, LDR, Loan to Deposit Ratio, ROA, Return on Asset, dan KPMM, kewajiban penyediaan modal minimum. Sehingga peneliti mengambil judul Analisis Sistem Peringatan Dini Terhadap Potensi Kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat di Depok. Ada beberapa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Beberapa diantaranya ialah terdapat 5 BPR di Kota Depok yang dilikuidasi OJK, adanya kontradiksi beberapa penelitian, dan ada perubahan beberapa rasio yang dialami oleh BPR di Kota Depok. Dapat dilihat dalam tabel berikut. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, rasio NPL, LDR, ROA, dan KPMM terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Untuk menginterpretasikan pengaruh NPL terhadap kebangkrutan BPR di Depok. 2. Untuk menginterpretasikan pengaruh LDR terhadap kebangkrutan BPR di Depok. 3. Untuk menginterpretasikan pengaruh ROA terhadap kebangkrutan BPR di Depok. 4. Untuk menginterpretasikan pengaruh KPMM terhadap kebangkrutan BPR di Depok. Dan 5. Untuk menginterpretasikan pengaruh faktor NPL, LDR, ROA, dan KPMM secara simultan terhadap kebangkrutan BPR di Depok. Beberapa landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Menurut Othman tahun 2013, metode sistem peringatan dini adalah sebagai metode awal peringatan dini sebelum terjadinya kebangkrutan yang berkembang dari analisis financial distress. Dan menurut Sanjaya tahun 2018, kebangkrutan dapat diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Dalam penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan, sudah terakreditasi SIMTA. Hasil penelitian Kristanti tahun 2014, cara berpengaruh negatif dan signifikan terhadap prediksi kebangkrutan.
NPL, LDR, ROA, NIM, earning, dan size tidak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian Miskak tahun 2019, CAR perkiraan tidak berpengaruh terhadap potensi bank gagal. Hasil penelitian Supitri tahun 2019, NPL, BOPO, dan cash ratio berpengaruh positif terhadap prediksi kebangkrutan. Rasio ROA, PPAP, dan aset berpengaruh negatif. Untuk mempermudah pemahaman skripsi, dibuatlah kerangka pemikiran dalam gambar berikut, yang mana menjelaskan H1, NPL berpengaruh terhadap potensi kebangkrutan BPR di Depok. H2, LDR berpengaruh terhadap potensi kebangkrutan BPR di Depok. H3, ROA berpengaruh terhadap potensi kebangkrutan BPR di Depok. H4, KPMM berpengaruh terhadap potensi kebangkrutan BPR di Depok. Dan H5, faktor NPL, LDR, ROA, dan KPMM berpengaruh secara simultan terhadap potensi kebangkrutan BPR di Depok. Metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut. Jenis penelitian kuantitatif, objek penelitiannya itu Bank Perkreditan Rakyat dalam kategori BPRKU1 di Kota Depok. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu. Jenis sumber data, data sekunder. Metode pengumpulan datanya itu metode dokumentasi. Metode analisis data, ada statistik deskriptif, korelasi, regresi logis, uji hipotesis, dan prediktor kinerja keuangan. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel berikut. X1 NPL dengan indikator pengukuran kredit non-lancar terhadap total kredit dengan skala rasio. LDR X2 dengan indikator pengukuran total kredit terhadap penghimpunan dana ditambah modal inti dengan skala rasio. ROA X3 dengan indikator pengukuran laba rugi tahun berjalan terhadap rata-rata total aktiva dengan skala rasio. KPMM atau CAR X4 dengan indikator pengukuran modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko dengan skala rasio. Kebangkrutan BPR Y. Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 dan B4X4, di mana Y sama dengan BPR bangkrut atau tidak bangkrut. A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien korelasi, X1 X sampai dengan Xn merupakan variabel independennya, dengan skala yaitu adalah nominal. Hasil pengujian yang pertama yakni hasil statistik deskriptif. Berikut merupakan hasil output dari eViews untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel penelitian dengan melihat observasi, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimumnya dengan angka-angka yang tersedia. Hasil pengujian yang kedua yakni hasil uji korelasi. Nilai korelasi antar variabel X tiada ada yang lebih dari 0,8. Artinya tak ada hubungan yang kuat antara variabel independen dan pada model regresi tidak mengalami multikolinearitas. Bisa diambil kesimpulan bahwa korelasi antara variabel independen lemah, maka layak dilakukan pengembangan model regresi. Hasil pengujian yang ketiga yakni hasil uji regresi logit. Model regresi ini digunakan karena variabel dependennya merupakan variabel dummy. Berdasarkan output yang didapat pada uji regresi logit, maka persamaan regresi bisa dirumuskan dari nilai koefisiennya. Rumusnya yang ada dalam kotak biru. Nilai C melambangkan konstanta atau nilai Y tanpa adanya pengaruh variabel X. Nilai koefisien variabel X menunjukkan perubahan sebesar satu satuan terhadap variabel Y. Hasil pengujian penelitian yang ketiga yakni hasil uji hipotesis untuk melihat pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Digunakan uji T dengan ketentuan
Hipotesis diterima apabila T hitung lebih dari T-table dan signifikansi kurang dari 0,05. Dalam pengujian ini, didapatkan nilai T-table sebesar 1,982. Hasil ini didapatkan dari rumus T-table, yakni DF di mana alfa sama dengan 0,05 per 2, N min K min 1 sama dengan 110, dengan pertimbangan ketentuan yang dipakai. Dapat diambil keputusan H1 ditolak, H2 ditolak, H3 diterima, dan H4 ditolak. Dan untuk melihat pengaruh variabel X1, X2, X3, X4 secara simultan terhadap variabel Y, digunakan uji F dengan ketentuan hipotesis diterima apabila F hitung lebih dari F-table dan signifikansi kurang dari 0,05. Dalam pengujian ini diperoleh nilai F-table sebesar 2,453 dari tabel F dengan melihat K N min K, di mana 115 kurang 4 sama dengan 111. Hasil pengujian yang keempat yakni prediktor kinerja keuangan sebagai sistem peringatan dini. Berikut merupakan hasil dari klasifikasi model regresi logit. Dari output tersebut, dapat dilihat besar akurasi prediksi untuk dependen sama dengan 1 atau bangkrut, dan dependen sama dengan 0 atau tidak bangkrut. Baik correct prediction maupun incorrect prediction, dan arus model dengan efek peramalan nilainya sesuai pada setiap angka-angka dalam kotak merah. Dari hasil pengujian penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. NPL berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kebangkrutan BPR di Depok secara parsial. 2. LDR berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kebangkrutan BPR di Depok secara parsial. 3. ROA berpengaruh negatif terhadap kebangkrutan BPR di Depok secara parsial. 4. KPMM berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kebangkrutan BPR di Depok secara parsial. 5. NPL, LDR, ROA, dan KPMM berpengaruh signifikan yang terhadap kebangkrutan BPR di Depok secara simultan. Referensi yang digunakan dalam presentasi ini tercantum dalam daftar pustaka. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan ini, presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.